Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, Sobat Erik S Campur. Semoga kita sehat, berkah, dan sukses selalu ya. Teman-teman, kemarin ada teman gue yang nanya, Bang, counter steering tuh apa sih? Gitu kan. Nah, sebenarnya counter steering dan normal steering ini udah banyak banget lah ya di media sosial. Apa sih counter steering dan normal steering? Nah, di video kali ini, di konten gue kali ini, gue akan jelasin dari sudut pandang Erik S Campur ya. Counter steering itu apa sih? Dan kondisi seperti apa atau hal-hal seperti apa yang ngebuat kita itu harus counter steering atau mesti counter steering gitu ya. Jadi gue akan kasih penjelasan singkat dulu ya. Normal steering tuh jadi lu belok ya sesuai arah belok ya. Ketika kita belok ke kiri, stangnya kita belokin ke kiri. Ketika belok ke kanan, stangnya kita belokin ke kanan. Nah, normal steering ketika kita belok kanan seperti ini ya, badan kita ikut miring ke kanan supaya membantu motor itu bisa miring gitu ya. Jadi badan kita ikut membantu motor untuk miring, ya, miring. Nah, kalau counter steering, kita belok kanan, stangnya kita dorong ke kiri. Dorong ya, dorong ke depan gini ya, bukan ke bawah, tapi ke depan. Nah, begitu motor kita dorong seperti ini motor akan miring, tuh ya. Akan miring tanpa perlu badan kita ikut miring. Jadi nggak perlu badannya begini nih, nggak perlu. Jadi kalau di normal steering, badan kita atau tubuh kita bagian atas nih akan ngebantu motor untuk miring. Kalau di normal steering, kita dorong sedikit dia akan miring. Karena efek ini ya, ilmu fisikal ya. Gua nggak bisa jelasin karena nggak terlalu familiar di situ dan mumet lah ya, agak mumet di situ. Kalau gue jelasin nanti sinkros tangan kiri, tangan kanannya keluar gitu ya. Jadi kita nggak usah bahas tentang itu. Itu sederhana ya terkait counter steering dan normal steering gitu ya. Jadi kalau counter steering kita beloknya kita dorong sedikit stangnya ke kanan, ke kiri ketika mau belok kanan, kemudian dorong ke kanan ketika mau belok kiri gitu ya. Nah, ketika kita melakukan counter steering, tangan nggak boleh lurus begini ya. Jadi ketika teman-teman counter steering, kebanyakan ada beberapa teman-teman gitu ya, tangannya lurus begini nih. Nah akhirnya ketika kita, karena kan gini, kenapa nggak boleh lurus? Karena walaupun counter steering, kita mesti tetap bisa ngendalin stang. Kalau ini lurus, dia begini nanti nih. Nah, bahu jadi bisa cepet capek dan pengendalian nggak maksimal. Makanya ketika counter steering tetap ditekuk ini. Jadi ini tetap kita bisa mengendalikan roda depan dengan baik ya, walaupun di counter steering. Nah, itu terkait counter steering dan normal steering ya. Nanti penjelasan detailnya kita akan langsung coba di jalan, kita riding. Nah, gue akan langsung fokus ke hal-hal atau kondisi yang membuat kita mesti counter steering. Pertama, karakteristik dari motor. Jadi tidak semua sepeda motor itu nyaman ketika dibelokkan dengan normal steering. Contohnya ini, Honda Rebel. Honda Rebel ini tipenya cruiser ya. Ketika dipakai belok dengan normal steering, dia cenderung bergoyang. Kayak ngelawan gitu, kayak ngelawan. Akhirnya ini membuat tangan ini jadi cepet capek, terutama front arm nih, tangan bagian depan. Ini jadi cepet capek karena nahan terus, karena goyang begini. Nah, kemarin ada teman gitu ya nanya, "Bro, Rebel nggak enak banget buat belok, goyang banget, capek tangan gue, pegel," gitu kan. Terus gue bilang, "Bosku, bukannya kagak enak, Rebel itu enak bos," gitu kan. Cuma cara beloknya nih yang salah gitu kan. Jadi kalau Rebel ini kecepatan di atas 30, kalau teman-teman bawa atau belokin dengan counter steering, ini motor nurut banget, enak banget. Nanti kita buktiin di lapangan. Jadi kondisi pertama atau hal pertama yang membuat kita counter steering atau membelokkan motor untuk dengan cara counter steering adalah tergantung karakteristik motornya ya. Jadi kalau motor teman-teman pas dipakein belok kok nggak nyaman buat normal steering, misalkan goyang gitu ya, ya berarti harus di counter steering. Kurang lebih seperti itu. Itu poin pertama. Nah, poin kedua, gue akan jelasin secara sederhana ya dengan menggunakan ban motor. Yuk kita ke sini. Ini kebetulan gue dibantu sama kameramen kesayangan ya, Bapak Jaki nih. Oke, teman-teman. Gue akan coba demonstrasikan pakai ban bedleg ya, ban bedleg belakang. Ini ban bedleg S22. Ini bukan sponsorship atau endorse ya. Jadi karena gue punyanya ban bedleg ya. Dia 69W. Coba Mas Jaki fokus ke sini, deket ini 69W ya. 69W itu berarti 69 ini load indeksnya ya, atau load bebannya itu 272 kilo. Gue sempat nyari tadi ya. Kemudian W ini ada 270 km per jam. Maksudnya gimana? Ban motor ini ketika dipakai di jalan lurus, dia mampu mencengkram jalan atau mencengkram aspal itu ya dengan baik sampai pada kecepatan 270 km per jam. Nih ya, ketika dia maju lurus,
Ya, dia bisa mencengkram dengan baik sampai kecepatan maksimal 270 km per jam ya. Mas Jaki boleh agak fokus ke sini, oke. Nah, lalu gimana kalau misalkan teman-teman naik motor ini kecepatannya sampai 350 km per jam? Berarti ban ini akan terjadi namanya overspeed. Kenapa? Dia kan maksimalnya 270 kilo ya maksimalnya. Begitu kecepatan maksimalnya terlewati, maka si roda ini tidak bisa mencengkeram aspal dengan baik. Sehingga apa? Sehingga rodanya itu akan spin, muter di tempat, ya, muter di tempat. Kenapa? Karena dia tidak bisa mencengkram dengan baik di atas 270 km per jam. Oke, sekarang agak fokus Mas Jaki, sini, agak dekat ya. Oke, ketika jalan lurus ya, ini sederhana, ketika jalan lurus, tapak ban yang menempel di aspal adalah selebar ini, nih ya. Ini selebar ini nih, anggaplah selebar ini ya. Ini adalah 270 ya, 270 kilo. Ketika dia menikung, tapak roda yang nempel itu cuma segini. Cuma segini nih, setengahnya dari dia, anggaplah setengahnya. Berarti ini cuma 135 km per jam. Ya. Jadi bukan ketika miring begini sama berarti tetap 270 km per jam. Enggak. Kenapa? Karena bidang kontaknya itu jauh nih ya, teman-teman perhatiin nih. Ketika trek lurus yang kontak selebar ini nih. Ini bisa mencengkram sampai kecepatan 270 km per jam. Ketika dia menikung cuma segini. Cuma 135 km per jam. Ketika teman-teman menikung dengan kecepatan lebih dari 135, misalnya 150, maka akan terjadi overspeed dan akhirnya spin. Nah, alasan kedua kenapa kita counter steering tadi, saya belum bilang ya, power. Terjadinya power, di mana tenaga motor itu lebih besar dibanding kemampuan dari daya cengkram rodanya ya. Karena dia overspeed yang cuma 135, teman-teman nikung 150, terjadi overspeed dong, maka rodanya akan spin. Dia akan spin, dia akan muter di tempat. Ketika dia muter di tempat, contoh ini berarti ini lagi belok ke kanan Mas Jack ya. Ketika dia belok muter di tempat, ban itu akan cenderung bergerak ke sana. Nih ya. Ketika dia spin, ban itu akan cenderung bergerak keluar. Jadi nggak mungkin ketika dia spin, bannya bergerak ke sini. Itu nggak mungkin. Karena kenapa dia bergerak keluar? Ini ilmu fisika lagi ya. Jadi ada hubungan dengan rotasi roda, arah dorongan motor, jadi cenderung keluar ke sana. Ya. Nah, saya akan simulasikan kenapa kita harus, apa dampaknya kalau kita nggak counter steering saat terjadi spin atau overspeed ini ya, menggunakan sepeda push bike. Oke, gue punya sepeda push bike, ya. Ceritanya saya mau nikung begini ya. Saya mau nikung seperti ini, ya. Set, oke. Nah, ketika saya nikung dengan normal steering, ini saya belokin ya. Set, kemudian terjadi overspeed. Ban belakang saya bergeser ke belakang. Perhatikan apa yang terjadi, ya. Ini maju, oke, dibelokkan, nikung, ini terjadi overspeed. Apa yang terjadi? Nah, motor akan berada pada posisi ini, sedangkan dorongan ke depan. Apa yang terjadi? Akan terjadi seperti itu, ya. Jadi ketika Anda menikung seperti ini dengan normal steering, kemudian ditekuk, set, ini bergerak keluar, ya, karena tadi overspeed, dia spin bergerak keluar. Marah-marah sih Pak? Enggak, ini buat gambarin. Itu yang akan terjadi. Anda akan terlempar gitu ya. Kenapa? Karena langsung bengkok. Ya, oke. Sebentar dilurusin dulu stangnya ya. Nah, karena apa? Ketika tadi posisi seperti ini, nah, gaya dorong itu ke sana, ya. Jadi ini sudut mati nih. Dek, akan mental ya. Sekarang kita coba counter steering. Ini lurus ya. Set, kita counter steering, ini ban belakangnya geser, set, kita counter. Ya, ini saya gerakin ke kiri. Set, dia akan begini nih. Nah, roda depannya akan tetap berputar. Ya. Kalau yang tadi roda depannya begini nih. Set, gaya dorongnya ke sana, tapi rodanya madep ke sana. Pasti akan kelempar. Tapi kalau begini, nih. Dia akan tetap berotasi walaupun tidak kenceng. Nah, ya. Jadi counter steering kalau di MotoGP itu terjadi karena tadi dia mau high speed cornering gitu ya. Tetapi bannya terjadi overspeed tadi. Akhirnya bannya spin. Nah, kondisi yang ketiga adalah jalan. Teman-teman coba cari di YouTube ya. Balap flat track.
Pernah lihat Jaki ya, balap flat track? Itu balap yang dia nikungnya seperti ini nih. Oh ya. Jalanannya tanah. Nah, bedanya apa sama kondisi kedua? Kalau yang ban tadi ya, itu karena motornya, tenaga motornya lebih besar dari kemampuan traksi rodanya ya. Sehingga tidak bisa mencengkram aspal dengan baik. Kalau di flat track terbalik. Si roda tidak bisa mencengkram aspal, tidak bisa mencengkram tanah dengan baik. Dan tanah itu kan nggak stabil ya. Sehingga tadi dia akan bergerak keluar seperti ini dan dikendalikan dengan menggunakan stang. Nah, tapi tetap dikontrol. Kalau teman-teman nonton flat track ya, dia tidak sampai tegak lurus seperti ini. Kalau tegak kelar juga ya, dia akan seperti ini. Nah, itu kondisi ketiga. Kondisi keempat, kalau teman-teman lihat di beberapa media sosial, biasanya itu dipakai untuk mempertajam sudut tikungan. Supaya ketika menikung bisa lebih cepat dibandingkan teknik biasa. Nah, itu 4 kondisi yang menyebabkan kita counter steering. Pertama, karakter motor. Yang kedua, power. Kemudian ketiga, kondisi jalan. Yang keempat adalah mempertajam sudut tikungan. Ya. Berikutnya kita akan langsung turun ke lapangan, riding dengan motor Rebel. Kita akan lihat pakai counter steering beneran nggak sih, enak gitu ya. Terus supaya teman-teman dapat gambaran langsung, kalau di counter itu motor kayak gimana jadinya ya. Yuk, kita langsung masuk ke lapangan. Oke bosku, sobat RKS Campur. Sekarang kita udah di atas Rebel ya. Kita cek sound dulu ya, supaya benar-benar yakin ini motor Rebel. Ya, motor Rebel. Oke. Kita akan coba dulu normal steering. Aku minta gigi dua dulu. Nah, normal steering gini nih. Oh ya. Jadi kalau mau belok kanan nih, yang mau belok kanan ya udah belokin aja begini. Nah, ini normal steering nih. Ya. Nah, sekarang kalau counter steering gimana? Kalau counter steering ini didorong ya. Dorong aja. Nah, tuh, kelihatan kan? Nih, gue dorong ya. Gue dorong nih. Ya, didorong ke depan ya. Nah, tuh, dia akan gini nih. Tuh. Tuh, ya. Dia akan gini. Tuh, ya. Jadi badan tinggal ngikutin aja gitu. Nah, untuk tipe Rebel ini sebenarnya kalau misalkan kita nikung gitu ya. Ini gue coba nikung pakai kecepatan 30-an ya. Dengan normal steering. Nah, ini terasa ngelawan nih gitu kan, ngelawan. Jadi tangan sebelah sini tuh bakal cepet capek ketika lu belok kanan ya. Kita coba nikung lebih kenceng ya. Oke, ini kecepatan 50-an dengan gigi 3. Ya, gua akan nikung dengan normal steering. Nah, tuh ya. No, dia ngelawan nih. Tuh, dia ngelawan. Karakternya begitu. Karakter dari motor Rebel yang tipe cruiser tuh begini, tuh, ya. Dia ngelawan tuh, ngelawan. Jadi ini bikin cepet capek dan akhirnya bikin nggak nyaman gitu ya. Nah, sekarang gue akan coba nikung dengan counter steering ya. Oke, kecepatannya 50. Oke, kita push aja. Push aja nih. Oh, set, nurut banget deh. Nah, motor nggak cepet capek ya. Set, kita push lagi. Oh, dorong. Ada bumper. Ya, oke. Jadi pas lagi nge-push dengan counter steering, tangan nggak boleh lurus gini ya. Nggak boleh lurus begini nih, karena kita tetap butuh kontrol, jadi tetap bisa gerak dan ini tetap jadi suspensi gitu ya. Oke, kita dorong. Nah, ini gue dorong nih ya. Nih, dorong, set. Tuh, jadi nggak terlalu banyak guncangan dan nggak capek. Tuh, dorong aja, ya. Set gitu. Perhatiin ke sini ya, gue akan coba lu fokus ke tangan kanan gue ya, ke tangan kanan saya ya. Oke. Oke, kita nikung, dorong. Tuh, ya. Perhatiin. Dorong. Oke, sekarang kalau normal. Nah, tuh ya. Semoga kelihatan bedanya ya. Jadi ketika nikung dengan karakter motor tadi, kan gue tadi di awal bilang ada 4 kondisi yang bisa membuat kita mau nggak mau counter steering. Pertama, karakteristik motor seperti Rebel ini dia nggak nyaman, bisa dibelokkan dengan normal steering tapi nggak nyaman ya. Jadi kalau di counter tuh lebih enak. Tapi tadi ya tetap ada kecepatan tertentu. Jadi kalau misalkan kecepatan di bawah 30, nah nih coba ini 27 ya. Ini kalau kita counter steering bisa gitu. Tapi lebih enak di normal steering aja kalau kecepatannya terlalu rendah di bawah 30-an gitu ya. Kemudian kondisi pertama tadi terkait karakteristik motor ya. Untuk beberapa tipe motor dia tidak nyaman untuk dikendarai dengan dibelokkan dengan normal steering. Jadi harus digunakan counter steering. Tapi tetap ya ada syarat tertentu, yaitu kecepatannya akan lebih saya sarankan di atas 30-an ya. Kemudian power gitu ya, ingin menikung dengan high speed cornering atau motor ketika dipakai belok
putaran rodanya tidak melebihi batas kecepatan dari rodanya ya, batas speed rating dari bannya gitu ya, sehingga terjadi overspeed, spin, muter di tempat. Nah, dia harus di counter steering supaya tidak kelempar ya, tidak lepas dari aspal gitu ya. Dan yang ketiga adalah kondisi jalan gitu ya. Kalau kita lihat di media sosial, YouTube ya, balapan-balapan dengan flat track ya, dengan menggunakan flat track. Nah, itu kan kebalikannya dari yang power ya. Kalau yang flat track itu si bannya itu atau si jalannya itu tidak bisa dicengkram dengan baik oleh ban, sehingga spin dan nge-slide ya. Dan yang keempat adalah tujuannya atau kondisi di mana kita ingin memotong sudut tikungan supaya lebih tajam gitu ya. Mungkin teman-teman sering lihat di balap-balap road race di Indonesia gitu yang ada banyak di YouTube lah ya. Mereka biasanya menggunakan teknik nge-slide ini ya, teknik nge-slide atau counter steering itu untuk memotong radius tikungan supaya lebih pendek sehingga bisa melibas tikungan, biasanya putaran balik ya. Putaran balik dengan lebih cepat gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu counter steering dari RX Campur, dari sudut pandang RX Campur. Semoga bisa memberikan pemahaman baru, penyegaran baru, pengetahuan baru. Kalau misalkan ada yang perlu ditambahkan, silakan teman-teman tulis di kolom komentar ya. Terakhir, jangan lupa like, komen, subscribe ya, dan share ke teman-teman Anda supaya mereka menjadi bagian dari Sobat RX Campur yang selalu menyegarkan dan memberikan pemahaman baru kepada kita semua. Sehat, berkah, sukses selalu buat kita semua. Jangan kemana-mana dulu, jalankan protokol COVID-nya. Saya RX Campur, mohon maaf bila ada salah kata dan ucap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.